البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman ke-66. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala, qala Abu Salih al-Farra rahimahullah, hakaitu li Yusuf bin Asbat an Waqi' syai'an min amril fitan. Saya menceritakan kepada Yusuf bin Asbat, imam siqatun sunni, menukilkan dari Waqi'. Beliau tentunya imam. Beliau adalah Abu Sufyan, Waqi' ibnul Jarrah ar-Ru'asi at-Tinnin. Cuma apa, boleh jadi tidak ada yang maksum. Beliau terpengaruh sedikit dari sebagian gurunya, Hasan bin Soleh bin Hay, tentang masalah apa itu pemikiran yang agak ke arah Khawarij. Ini gurunya. Terkadang murid itu muncul dari lidahnya pengaruh, yaitu terpengaruh oleh gurunya sedikit saja, bukan betul-betul Waqi' itu manhajnya menyimpang, bukan. Min amril fitan, sebagian dari urusan fitnah, yaitu fitnah-fitnah Khawarij. Faqala dzaka yusbihu ustadzah, maka Yusuf bin Asbat rahimahullah mengatakan, orang itu yaitu Waqi' menyerupai gurunya, yakni Al-Hasan bin Hay. Baik, Hasan bin Soleh bin Hay, yang memang sering disebutkan salah satu contoh fuqaha yang tergelincir dalam masalah khuruj alal hukam. Tapi bukan betul-betul beliau memberontak, cuma fatwa-fatwanya itu dipakai oleh orang-orang dari golongan sana jadinya. Qultu li Yusuf, saya yaitu Abu Salih al-Farra bertanya kepada Yusuf, ama takhafu an takuna hadhihi ghibah? Apakah Anda tidak khawatir ini akan menjadi ghibah? Faqal lima ya ahmak, kenapa wahai orang yang bodoh? Ana khairun liha ula'i min ummahatihim wa abaihim. Aku lebih baik untuk orang-orang tadi daripada ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Yusuf bin Asbat tidak menyebutkan aib-aib pribadi dari Waqi', tapi menyebutkan perkara-perkara manhajiyah yang dikhawatirkan ada apa? Ada pengaruh buruk dari Hasan bin Soleh bin Hay tadi. Maka yang seperti ini nasihat untuk umat, bukan membongkar aib-aib pribadi dan sebagainya dari teman sendiri, bukan demikian. Anhan nasa ayya'malu bima ahdasu. Aku melarang umat manusia dari melakukan perkara-perkara baru yang mereka perbuat. Fatatba'uhum auzarahum, karena dosa-dosa mereka nanti akan mengikuti mereka. Dosa-dosa para pengikut nanti akan dipikul juga oleh orang yang mengajarkan itu. Waman atrahum kana adarra alaihim. Orang yang terlampau memuji mereka itu lebih berbahaya terhadap mereka. Baik, memuji sehingga orang tidak segera memperbaiki diri. Selesai dari kitab Ad-Du'afa dan sanadnya sahih. Qala al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, khairul ikhwan asyadduhum mubalaghatan fin nasihah. Sebaik-baik saudara adalah orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan nasihat, walaupun terkadang nasihat itu pahit, terkadang terasa agak keras. Tetapi ini nasihat, terutama kalau apa? Itu dari gurunya yang sangat mengenal murid. Mestinya murid sabar ketika dinasihati oleh gurunya, bukan malah apa, membangkang, padahal nasihatnya nasihat yang hak. Bukan malah kemudian bangkit untuk membongkar aib-aib gurunya. Kalau kemudian gurunya menjelaskan, memberikan bantahan-bantahan bahwasanya tuduhan ini keliru, ceritanya begini-begini, tidak dikatakan gurunya menggibahi murid, tapi apa? Gurunya sekedar membela diri untuk menjelaskan duduk permasalahannya.
Nah, orang yang jahil menyangka berarti apa? Murid menggibahi guru, guru juga sama menggibahi murid. Tidak demikian. Tapi ini adalah sekedar apa? Pembelaan diri dan menjelaskan perkara yang hak. Kecuali kalau gurunya juga ikut-ikutan membongkar aib-aib. Oh, memang murid saya ini selalu kalau tidur ngorok sampai mengganggu tetangga apa-apa. Istilahnya perkara pribadi pun dibongkar. Berarti ya sama-sama menggibahi kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar membela diri dengan hak bukan dengan dusta, maka ini tidak dikatakan gurunya ikut menggibahi murid. Tidak seperti itu. Tapi secara umum nasihat yang sesuai dengan hujjah itu wajib diterima. Bukan malah menimbulkan fanatisme dan sebagainya, akhirnya berlebihan, menebarkan fitnah kemana-mana. Orang yang mestinya tidak perlu ikut, anak-anak kecil pun jadi diikut-ikutkan, mestinya tidak seperti itu. Ini kalau ikhlas menerima nasihat. Kama anna khairal a'mal ahmaduha aqibah. Mestinya apa? Pakai tak marbutah. Sebagaimana amalan yang paling baik adalah yang paling terpuji kesudahannya. Wa ahsanuha ikhlaso, dan paling bagus keikhlasannya. Tidak seperti yang terjadi di zaman sekarang. Orang beramai-ramai dan bersemangat untuk memamerkan amalannya di hadapan masyarakat dan sebagainya. Untuk mencari pengikut, istilahnya pengikut kan, kata istilah-istilah itu, agar banyak orang ikut dia di dalam entah apa itu media-media massa itu. Ujung-ujungnya ingin mencari pengikut yang banyak. Ini menyelisihi ajaran yang hak dari para nabi dan rasul, berusaha untuk mencari banyak pengikut. Bukan seperti itu. Ini sekedar menimbulkan keriakan, orang terbiasa riak kalau seperti itu. Wa darbun nasi khairun min tahiyatis syani. Pukulan pemberi nasihat itu lebih baik daripada penghormatan orang yang membenci. Dan ini kalam yang hak. Tapi apa? Banyak orang yang lupa diri. Kalau dia memukul orang lain, wajib diterima. Kalau giliran dia yang terpukul, dia langsung apa? Keluar fanatismenya. Bukan seperti itu keadilan yang diajarkan oleh salaf. Baik. Selesai dari Raudhatul Uqala. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa alam annal ajra ala qadrin nasab. Ini masih membahas apa itu? Termasuk dari rahmat adalah menebarkan nasihat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah bahwasanya pahala itu sesuai dengan kadar keletihan. Sesuai dengan beratnya ujian yang dipikul. Baik. Kita baca dalil yang terkait dengan masalah ini di dalam catatan kaki. Kama jaa min hadis Aisyah radhiyallahu anha akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan walakinnaha biqadri nasabiki wa nafaqatik. Tetapi pahala hajimu itu sesuai dengan kadar keletihanmu dan besarnya nafkah yang engkau berikan. Wa fasadu ahwali katsirin minan nas min intisharil fasadi fil ardi yaqtadi badla juhdin nasihin fi izalatihi au taqlilih. Rusaknya keadaan mayoritas dari umat manusia disebabkan karena tersebarnya kerusakan di bumi. Ini menuntut kerja keras dari para pemberi nasihat di dalam menghilangkannya, untuk menghilangkannya atau menguranginya, memperkecilnya. Qala Imam Ibnu Nahas Ad-Dimashqi rahimahullah, Abu Ja'far, wa 'alal muslim ayyut'iba nafsah. Wajib atas muslim untuk meletihkan dirinya sendiri. Bukan intinya bagaimana agar saya letih. Kalau belum letih berarti belum selesai tugas. Bukan itu. Tapi siap untuk bekerja keras, bukan bermanja-manja. Fi raf'il ma'asi, untuk menghilangkan maksiat-maksiat. Kama alaihi an yut'iba nafsah fi tarkiha, sebagaimana dia wajib untuk meletihkan dirinya di dalam meninggalkan maksiat. Yaitu walaupun sampai letih demi meninggalkan maksiat, maka dilakukan itu. Bukan intinya saya letih atau tidak. Selesai dari kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Kembali ke atas, masih kalam Imam Nawawi. Wala yutarikuhu aidan li shadaqatih wa mawaddatih, dan juga dia tidak boleh meninggalkan perkara tadi, pemberian nasihat,
dan amar ma'ruf nahi mungkar karena persahabatannya. Ya kalau teman sendiri melakukan kemungkaran dibiarkan, kalau nanti sudah bermasalah baru aib-aib dibongkar, itu bukan penasehat yang betul. Ini tidak ikhlas kalau seperti itu. Tapi walaupun dia orang paling kita cintai, orang yang paling berjasa, kita lihat kali ini dia keliru, kita nasihati baik-baik, jangan disimpan-simpan, dibuat daftar aibnya, nanti suatu saat baru dibongkar setelah bermusuhan. Bukan begitu. Tapi bukti cinta adalah langsung memperbaiki, jangan menunggu suatu saat nanti kalau sudah tidak satu jalan. Wa mawaddatih, tidak ditinggalkan amalan tadi karena kecintaan. Oh ini kecintaan saya, kekasih saya, istri saya biarkan mungkar. Tidak demikian. Demikian pula sebaliknya. Oh, ini suami sendiri, jangan dikacau. Bukan begitu. Kalau mungkar, hak Allah wajib untuk diutamakan. Wa mudahanatih, al-mudahanah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam Faidul Qadir, al-mudahana itu intinya apa? Tarkul haq au fi'lul batil li'irdha'in nas, meninggalkan suatu kebenaran atau melakukan suatu kebatilan untuk mencari ridha manusia, itu mudahana. Wa talabil wijahati indah, dan mencari wajah di sisinya, mencari nama besar, sehingga tidak mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang resikonya kalau kita memberikan nasihat, memang orang jadi tidak suka. Tidak masalah, yang penting Allah yang suka. Yang penting jalannya betul, bukan dengan jalan yang menimbulkan kemungkaran lebih besar tentunya. Wa dawamil manzilati ladaih, dan kekalnya kedudukan di sisinya. Ini penyakit yang banyak menimpa ulama su', agar pemerintah tidak mencabut subsidi, agar pemerintah tidak mencopot jabatannya, maka si mufti tidak mau nahi mungkar, tidak mau amar ma'ruf dan sebagainya. Ya, bukan seperti itu. Wajib ikhlas karena Allah, bukan karena mencari kedudukan di mata penguasa atau yang seperti itu. Fa inna shadaqatahu wa mawaddatah, karena persahabatan dia dan kecintaan dia tujibu lahu hurmatan wa haqqa, mewajibkan untuk dia memiliki kehormatan dan hak. Di antara kehormatan adalah jangan dibiarkan teman kita itu ditipu oleh setan. Wajib kita nahi mungkar ketika ada perkara yang terkait dengan masalah tadi. Demikian pula hak dia. Wa min haqqih ayyang shahah, termasuk dari hak dia adalah memberikan nasihat. Bukan menunggu kalau sudah bermusuhan baru, memang dia punya 15 aib. Bukan begitu. Langsung ada kebatilan, dikasih nasihat baik-baik. Mungkin teman kita ini lupa atau tidak sadar, atau mungkin dia punya udzur yang kita tidak tahu. Makanya kita beritahu secepatnya agar kita paham apa udzur dia dan kita tidak berlama-lama buruk sangka. Ini hak dia. Wa yahdihi ila masalihi akhiratih, dan membimbingnya kepada kemaslahatan akhiratnya. Wa yunqidhahu, tadi berarti ayang sahu wa yahdiyahu tadi ya, wa yahdiyah. Sekarang wa yunqidhahu min madarriha, dan menyelamatkan dia dari bahaya-bahaya yang ada di akhirat. Wa sadiqul insan wa muhibbuh, sahabat seseorang, demikian pula pecintanya, orang yang cinta pada dia itu siapa? Huwa man sa'a fi imarati akhiratih, orang yang berusaha untuk memakmurkan akhirat dirinya. Wa in adda dzalika ila naqsin fi dunya, walaupun amalannya tadi menyebabkan berkurangnya dunia dia. Yang namanya nasihat memang seringkali pahit, sehingga boleh jadi setelah dia menyampaikan nasihat akhirnya tidak lagi ditraktir beli bakso misalkan, dunia jadi berkurang misalkan, atau yang lebih besar dari itu. Yang penting nasihatnya betul, bukan kebatilan yang dinamakan sebagai nasihat, bukan. Wa aduwuh man yas'a fi zahabi au naqsi akhiratih, sementara musuh seseorang yang sebenarnya adalah orang yang berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi akhirat dia. Wa in hasala bisababi dzalika suratu naf'in fi dunya, walaupun dihasilkan dengan sebab tadi suatu bentuk manfaat untuk dunia dia, dibantu agar mendapatkan duit banyak, tapi lewat cara riba atau mengakali hukum ini hukum itu misalkan,
Atau mungkin apa, sebagian fuqaha berfatwa kalau engkau ingin keluar zakat tapi tidak keluar duit, lihat dari daftar orang yang berhutang kepadamu dari orang miskin. Bukan miskin nggak masalah, yang penting apa, dia punya hutang banyak. Nah, bagi tahu dia, hutang engkau saya anggap lunas karena apa, ini saya anggap sebagai zakat mal saya. Nah, ini yang betul adalah tidak sah, karena ini adalah hiyal, tipu daya. Tapi sebagian fuqaha mengatakan seperti itu, dan itu pendapat yang batil. Kenyataannya dia tidak mengeluarkan apa-apa. Duit yang di tangan orang tadi itu duit hutang, lain pembahasannya. Baik, ini contoh. Walaupun dohirnya orang ini jadi beruntung, tetapi hakikatnya akhirat dia akan rugi. Hakikatnya dia belum membayar zakat itu. Wa inna makana iblisu aduwan lana lihada. Hanyalah iblis itu menjadi musuh kita karena masalah ini. Yaitu apa? Zahirnya membantu, tapi apa? Menipu, membantu Nabi Adam agar selalu kekal di dalam surga, tapi ternyata menipu, menamakan pohon yang dilarang sebagai apa? Syajaratil khuld, pohon kekekalan. Thayyib. Wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah usang. Padahal ternyata begitu makan itu langsung dikeluarkan dari surga. Ini menipu iblis itu. Maka dia memang musuh yang nyata bagi kita. Wa kanatil anbiya'u shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Dan hanyalah para nabi itu, semoga sholawat dan salam dari Allah tercurah untuk mereka semua, aulia alil mukminin, wali bagi kaum mukminin. Kenapa para nabi adalah wali bagi kita, bagi keumuman kaum mukminin? Lisa'yihim fi masalihi akhiratihim, karena usaha para nabi untuk mendatangkan kemaslahatan kaum mukminin. Wa hidayatihim, usaha mereka agar kaum mukminin mendapatkan hidayah ilaiha, kepada kemaslahatan akhirat. Baik, itulah wali yang sebenarnya, bukan wali yang di Mesir itu. Ana baca di bukunya Ali Al-Qari, sebagian sufi, syekh-syekh tarikat itu berfatwa kepada muridnya, yaitu apa? Syekh ini diberkahi. Kalau ingin engkau diberkahi, nanti kalau engkau kawin, malam pertama istrimu untuk syekh, jadi dapat diberkahi engkau nanti. Ini penipu besar, naudzubillah. Naudzubillah. Bagaimana orang ditipu seperti itu? Ini bukan wali yang sebenarnya, ini penipu. Dan bukan hanya di Mesir kan, anak dapat sendiri dari cerita sebagian apa istilahnya ya, orang yang dekat dengan korban-korban itu menceritakan bahwasanya seperti itu, memang di sini pun macam itu katanya. Naudzubillah, ditipu oleh syekh tarekat. Maka mereka bukan waliullah, bukan pula waliul mukminin. Selesai dari syarah Imam Nawawi. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, fal mu'min yudzakiru akhah. Seorang mukmin itu hendaknya mengingatkan saudaranya. Wala yaqul, dan hendaknya dia tidak mengatakan akhi indahu ilmun yadri an hadza. Saudara saya punya ilmu, dia tahu masalah ini. Yaitu walaupun nampak maksiat, jangan-jangan dia punya ilmunya. Sehingga apa? Saya diam saja. Bukan diam saja, tapi apa? Ditanyakan. Barangkali ilmunya keliru atau memang ada ilmunya kita tak tahu. Sehingga biar kita memiliki tambahan ilmunya. Jadi intinya apa? Jangan mendiamkan. La, jangan demikian. Idza ra'aita minhu syai'a, jika engkau melihat dari saudaramu itu sesuatu, minat tafriq, dari apa? Meremehkan sunnah-sunnah misalkan, wa tasahul, yaitu bermudah-mudah, au dhahara laka syai'un minal ghaflah, atau nampak di matamu sebagian dari kelalaian, saudaramu nampak lalai, wal i'rad, dan keberpalingan, fansah akhak, maka nasihatilah saudaramu, wa dzakirhu billah, dan peringatkan dia dengan nama Allah, bil ibaratil hasanah, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, wal uslubil qayyim, dan metode yang bagus. Sebagaimana kita tidak suka dengan apa? Tanpa nasihat apa-apa, tahu-tahu langsung disikapi dengan kasar. Demikian pula saudara kita juga tidak suka yang seperti itu. Baik. Alladzi yatadammanul atfa alaih, yang mana metode ini mengandungi atof, yaitu
kelembutan kepadanya, wal khaufa alaih, yaitu mengkhawatirkan keadaan dirinya, wal hirsa ala najatih, dan semangat untuk keselamatan saudaranya tadi, wa sa'adatih, dan kebahagiaannya. Fa akhuka man nasahak wa dzakkaraka wa nabbahak, maka saudaramu yang sebenarnya adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu, mengingatkan engkau, dan ini sama ya, nabbah, memperingatkan dirimu. Walaisa akhuka man ghafala an, bukanlah saudaramu itu orang yang lalai dari dirimu, wa a'rada an, dan berpaling darimu, wa jamalak, dan bermanis muka kepadamu. Tahu, misalkan barangkali kita punya kekeliruan yang kita tak sadar tapi tidak mengingatkan langsung. Nah, ini bukan itu saudara yang sebenarnya. Harusnya mengingatkan langsung. Baik. Walakinna akhaka fil haqiqah, akan tetapi saudaramu pada hakikatnya huwallazi yang sahuk, dia adalah orang yang menasihati dirimu. Walladzi ya'izuk, orang yang memberikan petuah kepadamu. Wa yudzakiruk, dan memberikan peringatan kepadamu, mengingatkan engkau. Wa yad'uka ilallah, mengajakmu ke jalan Allah. Wa yubayyinu laka tariqan najah, dan menerangkan kepadamu jalan keselamatan. Hatta taslukah, sehingga engkau menempuh jalan tadi. Wa yuhadziruka min tariqil halak, memperingatkan engkau dari jalan kebinasaan. Wa yubayyinu laka su'a aqibatih, dan menerangkan kepadamu buruknya kesudahannya. Hatta tajtanibah, sehingga engkau menjauhi perkara tadi. Selesai dari Majmu' Fatawa Imam Ibnu Baz. Kita masuk ke halaman 68. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, ar-rahmatu bil aulad, kasih sayang kepada anak-anak. Minar rahmati bil aulad takbiluhum rahmatan la syahwah, termasuk dari rahmat kepada anak-anak adalah mencium mereka. Dengan apa? Dengan niat kasih sayang, bukan dengan syahwat. Difatwakan oleh para ulama bahwasanya mencium anak, mencium keningnya atau mencium pipinya, ini adalah bagian dari sunnah sebagai bentuk rahmat. Tetapi kalau ternyata muncul syahwat, maka itu jadi haram. Bersyahwat kepada apa istilahnya ya? Mahramnya sendiri. Nah, ini ada kerusakan di dalam hatinya, kerusakan ya di dalam akalnya, jiwanya, dan semacam itu. Maka wajib untuk dipisahkan kalau ada yang seperti itu. Dan ini yang sering dihembuskan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum, mereka semuanya langsung dikebas, diembat, entah ibunya sendiri kah atau apanya, semuanya boleh diajak main syahwat. Ini ajaran orang kafir najis, naudzubillah. Kaum muslimin wajib diingatkan jangan sampai tertipu dengan budaya-budaya najis orang kafir itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi jalisan. Dalam keadaan di sisi Nabi, di dekat Nabi ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, salah satu pemimpin orang suku Badui. Jalisan, ini hal kedua. Boleh ta'addudul hal dalam suatu jumlah, dalam keadaan dia duduk. Faqala Al-Aqra', maka Aqra' berkata, innali asyaratan minal walad, sesungguhnya saya memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, saya tidak mencium seorang pun dari mereka. Namanya Badui, mungkin belum paham ilmu dan sebagainya, belum paham syariat. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, summa qala, kemudian beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Ini menunjukkan apa?
mencium anak ini bagian dari kasih sayang. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Tapi apa difatwakan oleh para masyayikh, Anda baca di dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Baz, kalau mencium bibir jangan, karena boleh jadi akan timbul fitnah atau timbul syahwat. Tapi apa kening atau pipi itu tidak masalah. Baik. Menutup pintu fitnah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Arabiyyun ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seraya menanyakan, tuqabbiluna sibyan, apakah kalian itu mencium anak-anak? Fama qabbaltuhum fama nuqabbiluhum, kami tidak mencium mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, apakah aku akan berkuasa untukmu, yaitu apakah aku mampu melindungimu apabila Allah telah mencabut dari jantungmu itu kasih sayang. Ini peringatan dan nasihat untuk orang Badui tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa minar rahmati bil aulad ifsya'us salami fihim, termasuk kasih sayang kepada anak-anak adalah menebarkan salam pada mereka. Qala Imam Muslim rahimahullah fi sahihih, wa haddatsani Amr bin Ali al-Fallas min a'immati al-jarh wa ta'dil, wa Muhammad bin Walid qala haddatsana Muhammad bin Ja'far asbatun nas fi Syu'bah qala haddatsana Syu'bah, bapak tirinya Amirul Mukminin fil hadis, an Sayyar qal kuntu amshi ma'a Sabit al-Bunani, saya pernah berjalan bersama Sabit bin Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri siqatun abid. Dikatakan, kalau diceritakan kalau besok itu hari kiamat, beliau tidak mampu untuk menambahkan amalan, saking apa? Penuhnya hari beliau dengan amalan. Termasuk murid terkuatnya Anas. Memang murid terkuatnya Anas ya, Sabit al-Bunani ini. Famarra bisibyan, kemudian beliau melewati anak-anak, fasallama alaihim. Selanjutnya beliau mengucapkan salam pada mereka. Wa haddatsa Sabit menyampaikan hadis, annahu kana yamshi ma'a Anas, beliau pernah berjalan bersama Anas, atau kana dengan fi'il mudhari yaitu sering. Kita tambah sedikit lagi ya. Fasallama alaihim, kemudian Anas mengucapkan salam kepada mereka. Wa haddatsa Anas menyampaikan hadis, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famarra bisibyan, kemudian beliau melewati anak-anak, fasallama alaihim, kemudian selanjutnya Nabi mengucapkan salam pada mereka. Ini musalsal juga ya, ada keserupaan di beberapa rantai sanadnya itu. Apa itu? Salam kepada anak-anak. Baik. Berarti apa? Ini diajarkan untuk kasih sayang kepada apa istilah sekarang ya, junior atau murid baru. Jangan murid baru malah dibully, diobjeki. Nanti datang murid baru, cuci baju saya, cuci sepatu saya. Nggak boleh macam itu. Harus diajari dengan akhlak yang mulia. Nanti dia akan hormat pada kita, bukan takut pada kita, tapi hormat. Wa akhrajahul Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi min tariqi Syu'bah bihi mukhtasara, dari jalur Syu'bah secara ringkas. Ini memang sudah waktunya adzan. Sudah. Ya sudah. Kita nanti habis Isya setengah jam lagi. Setengah jam setelah Isya insyaallah. Ya kita baca setengah jam insyaallah. Thayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.